Selamat siang siswa-siswi kelas 11. Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-11. Kita masih membahas tentang teks ceramah. Pada pertemuan ke-10, Miss sudah menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan ciri-ciri, memahami metode, persamaan, dan perbedaan teks ceramah dengan pidato. Nah, pada pertemuan ke-11 ini, kita akan belajar tentang unsur ceramah, struktur, dan kaidah kebahasaan ceramah. Silakan disimak baik-baik ya, dan dicatat poin-poin penting di buku catatan. Unsur-unsur ceramah yaitu penceramah. Kalau dikatakan penceramah adalah orang yang melakukan ceramah di depan umum. Nah, ada pendengar. Lalu ada materi ceramah. Setiap ceramah itu pasti ada topik yang akan disampaikan atau materi ya. Lalu ada metode ceramah. Metode apa? Pada minggu lalu sudah ada, apakah menghafal ya. Lalu ada media ceramah. Media ceramah itu apakah misalnya menggunakan mikrofon atau menggunakan infokus gitu, atau misalnya ada video-video sebagai medianya, bisa juga. Nah, selanjutnya struktur teks ceramah. Yang pertama adalah pembuka, lalu yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup. Pembuka berupa pengenalan isu, masalah, pandangan penceramah terhadap atau tentang permasalahan yang dikemukakan. Lalu isinya berupa argumentasi yang disampaikan penceramah berkaitan dengan masalah yang diajukan pada bagian pembuka. Lalu penutup berisi penegasan kembali dari penceramah mengenai pernyataan-pernyataan sebelumnya. Lalu kaidah kebahasaan teks ceramah, yang pertama kalimat imperatif. Pada pelajaran sebelum-sebelumnya kita sudah belajar itu apa itu kalimat imperatif ya, yaitu kalimat perintah. Lalu kata ganti pronomina, kata kerja mental, dan kata-kata teknis. Semua ini sudah pernah kita pelajari. Kalimat imperatif, kalimat yang berisi perintah, larangan, permintaan, dan ajakan. Coba kamu perhatikan, perintah biasa contohnya seperti itu, lalu ajakan, lalu ada larangan, lalu ada permintaan. Nah, selanjutnya kata ganti pronomina. Dalam teks ceramah sering menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, yaitu saya dan aku, dan kata ganti orang kedua jamak, yaitu hadirin, saudara-saudara. Ya, ada pronomina persona, ada pronomina menunjuk, ada pronomina penanya, dan ada pronomina posesif, menyatakan hubungan kepemilikan. Ku, punyaku, milikku, itu artinya ya. Lalu yang ketiga kata kerja mental. Kalau dikatakan kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Kata kerja mental disebut juga sebagai verba tingkah laku. Yang pertama, menerangkan kata persepsi, yaitu kata kerja yang berkaitan dengan panca indera. Ya, yang kedua menerangkan kata kerja afeksi berkaitan dengan perasaan atau psikologis, menerangkan kata kerja kognisi berkaitan dengan memahami sesuatu, berpikir, memahami ya. Contoh kalimatnya bisa kamu perhatikan di bawah ini. Lalu kata yang keempat, kata-kata teknis atau istilah, yaitu digunakan dalam ceramah dan selalu berhubungan dengan topik yang dibahas. Apabila ceramah membahas masalah medis, kata teknis atau istilah yang muncul misalnya anemia, diabetes, kanker, ya. Ini adalah contoh dari ceramah, bisa kamu lihat di sini. Ada pembuka, ada isi bagian pengantar, lalu ada isi atau bagian intinya, lalu bagian intinya lagi, dan penutup ya. Oke, sampai di sini dulu. Bagaimana? Mudah kan belajar teks ceramah? Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, silakan kerjakan tugas siswa 5 dari Google Classroom. Selalu ingat untuk jaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai masker, menerapkan pola hidup sehat. Sekian dan terima kasih.